Ya, selamat datang di channel Cara Berbagi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengalaman yang saya alami ketika Yamaha R25 mengalami yang namanya kode 46. Kode 46 ini biasanya terjadi karena ada arus listrik yang tidak sesuai ukurannya. Biasanya terjadi di aki, kemudian di kiprok, terus kemudian di bagian soketnya ini. Saya akan menjelaskan satu persatu dari pengalaman saya ketika mengalami gangguan aki dahulu yang saya alami dulu. Saat mengalami gangguan aki ngedrop atau soak, dahulunya ini motor masih bisa hidup. Hanya saja saat di starter itu tidak kuat. Di starter tidak kuat, kemudian muncul yang namanya kode 46 sama check engine-nya nyala. Namun ketika motor itu didorong masih bisa hidup dan dibawa kemanapun tidak masalah. Nah, kemudian setelah itu akinya benar-benar mati total. Ini akinya sudah saya ganti 3 tahun yang lalu. Kemudian saat mati total itu keadaan speedometer juga ikut mati. Jadi semua kelistrikan itu mati. Sekalipun di kontak on tidak ada kehidupan di speedometer. Terus kemudian saya ganti aki, akhirnya bisa normal kembali. Namun beberapa selang waktu kemudian check engine itu nyala kembali. Saya periksa satu persatu, tertemukan bahwasannya ini di soket ini hangus terbakar. Di sini ini. Nah, di sini ini soketnya. Nah, soket punya saya ini masih bawaan, tidak saya ganti. Yang seharusnya itu diganti, dibelikan baru. Ini hanya saya bersihkan kerak-keraknya yang ada di dalam sini. Kemudian setiap kabelnya ini saya tambahin satu. Nah ini kan ada double kabel ini. Setiap kabel yang ada di soket kiprok ini saya tambahi satu-satu semuanya. Jadi ada 2 kabel ini yang menuju ke arusnya masing-masing. Jadi ada 2 kabel semua ini kalau dicek satu-satu. Nah ini. Kalau ada biaya lebih ya bisa ganti baru. Kalau saya cuma cari ngiritnya saja. Itu. Ini dari soket kiprok ini. Setelah saya kabel ini saya kasih double seperti ini. Setiap satu arus saya kasih satu-satu. Kemudian itu normal hingga beberapa tahun. Akhirnya kemarin itu baru 1 bulanan yang lalu itu mengalami check engine lagi. Saya cek arus kelistrikannya itu masuk ke aki. Begini ceritanya. Untuk masalah kiprok ini saat starter pertama itu masih bisa nyala. Hingga dibuat jalan itu juga bisa jalan, kemanapun bisa jalan, hanya saja check engine-nya nyala. Cuman nanti kalau pas motor mati dan berhenti, untuk starter lagi tidak kuat. Dikarenakan ada arus yang dari kiprok ini sudah bermasalah. Arus yang masuk ke tegangan aki ini ada yang bermasalah, jadi aki tidak mau mengisi. Nah besoknya aki saya cas kembali, coba saya starter kembali, hidup. Namun nanti beberapa menit setelah perjalanan check engine itu nyala kembali. Berulang terus-menerus seperti itu. Dengan keadaan seperti itu, ketika saya matikan motor, bisanya hidup nanti didorong dan bisa hidup, bisa digunakan perjalanan kemanapun. Namun ketika nanti tidak ada yang mendorong, ya motornya tidak bisa hidup. Setelah itu saya cek arusnya, kemudian ada tegangan tidak masuk ke aki. Saat cek engine itu nyala, saya pakai cekan aki itu yang ada ukuran voltmeternya. Kemudian arusnya itu hanya 12,5, yang seharusnya kalau motor hidup itu arusnya sampai 13-an ke atas lah. Akhirnya saya ini pakai yang irit juga. Ini kebetulan ada kiproknya Vixen punya tetangga itu yang tidak kepake, coba saya pakai, akhirnya bisa. Nah ini
Saya mencobanya baru 1 bulanan, dalam 1 bulanan perjalanan ke depan ini tidak ada kendala dan normal-normal saja. Saya cek arusnya juga normal-normal saja, tidak ada masalah. Nah, kira-kira itulah pengalaman saya waktu cek engine itu nyala. Jadi bisa ke aki, kalau aki itu seperti tadi, seperti yang saya jelaskan di awal. Kemudian kalau soket ini biasanya itu cek engine nyala, didorong tidak mau hidup, starter juga tidak mau hidup, tapi biasanya kalau di bagian soket ini yang bermasalah, itu kalau nunggu dingin dulu atau ditunggu beberapa jam terus starter lagi biasanya hidup, biasanya kalau di masalah soket ini. Seperti itu. Jadi kalau ada yang soket yang kerak-keraknya kotor ini, biasanya kalau sudah cek engine nyala, itu nggak bisa hidup starter lagi, kalau belum menunggu sampai dingin lah. Gitu kalau di masalah soket ini. Kalau di masalah ini tadi kiprok itu hampir sama dengan masalah haki, cuman bedanya ini start di awal tidak bisa, kalau walaupun dicas dulu nanti beberapa saat juga ngedrop lagi. Bedanya dengan kiprok ini masih bisa didorong dan masih bisa hidup, hanya saja cek engine nyala dan tidak ada arus pengisian masuk ke aki. Jadi nanti kalau start pertama itu nggak kuat karena nggak ada arus yang ke aki. Nah, kemudian kalau speedometer itu mati total, itu biasanya terjadi karena aki ini sudah soak atau sudah tidak bisa dipakai lagi kalau sampai seperti itu. Atau yang kedua bisa di bendiknya ini. Di bendiknya ini juga pernah kosong dan terbakar ini. Ini di bendiknya. Ini juga saya akali sendiri nih, menggunakan saya double juga kabelnya. Nah, ini ada di dalam, saya karena terbakar saya buka sekalian. Ini ada double kabel ini kalau di dalamnya. Nah, itu saya juga pakai double kabel dan ada sekring yang putus biasanya kalau speedometernya itu mati total. Jadi ada 2 aki. Kalau speedometernya mati total, ada aki dan ada bending ini. Sekringnya biasanya putus karena terjadi konsleting. Nah, mungkin itu pengalaman yang bisa saya bagikan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan berkomentar di bawah ini. Ya, salam seduluran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.